Selamat pagi semuanya, saya adalah Theodorus Kevin, saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang saat ini sedang menjalani pendidikan dokter umum di FK Udayana di SMF Anestesi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai hari ini, mengenai anestesi umum dan anestesi spinal, bagaimana prosedur yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah pasien menjalani operasi dengan anestesi umum maupun anestesi spinal. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu anestesi secara umum. Anestesi sendiri merupakan kehilangan respon secara reversible. Reversible berarti dia bisa kembali lagi terhadap stimulus yang tidak menyenangkan. Sedangkan anestesi umum atau general anestesi merupakan anestesi yang disertai dengan kehilangan kesadaran. Dan anestesi spinal atau spinal anesthesia itu merupakan anestesi neuraksial, di mana anestesi lokal diinjeksikan secara intratekal. Neuraksial artinya dia memanipulasi di bagian sarafnya, dan intratekal artinya dia menginjeksikan anestesi tersebut di ruangan subarachnoid. Saya akan mulai dengan anestesi umum terlebih dahulu, akan dijelaskan mengenai visita preoperatif, evaluasi jalan nafas, induksi GA, patensi jalan nafas, maintenance, dan recovery dari anestesi umum ini. Visita preoperatif, untuk ini pemeriksaan dilakukan idealnya beberapa hari sebelum operasi, namun bisa juga beberapa jam tergantung dari seberapa gawat operasinya. Kita tanyakan riwayat anestesi sebelumnya, riwayat masalah pada anestesi sebelumnya di keluarga, apakah ada penyakit-penyakit seperti malignan hipertermia atau pseudocholinesterase defisiensi. Lalu kita lakukan pemeriksaan jalan nafas, paru-paru, dan jantung, serta pemeriksaan menyeluruh 6B, yaitu brain, breathing, blood, bowel, bladder, bone, and skin. Juga kita lakukan premedikasi dan kita jadwalkan pasien untuk puasa. Untuk lebih lengkapnya ada di video saya yang lain untuk mengenai visita preoperatif ini. Kemudian ada evaluasi jalan nafas. Evaluasi jalan nafas, kita minta pasien untuk duduk semi-recumbent 30-45 derajat dan diminta untuk membuka mulut sebesar mungkin tanpa diminta untuk menjulurkan lidah tanpa bilang gitu. Nanti di sini kita bisa lihat untuk malampati skornya, kita bisa lihat soft palate-nya apakah bisa terlihat dengan sempurna atau dia tertutup atau benar-benar tertutup. Ini nantinya akan berhubungan dengan seberapa sulitnya intubasi yang akan dilakukan dan pemilihan jenis dari alat bantu jalan nafas. Di sini ada beberapa alat bantu jalan nafas yang saya tunjukkan. Ada pertama Guddel, ini sering kita lihat, ada berbagai jenis tergantung dari ukuran dan umur kita, atau namanya oropharyngeal tube. Tujuannya adalah untuk menekan lidah ke depan. Ini biasa digunakan sambil mempersiapkan intubasi pasien menggunakan OTT. Ada juga laryngeal muscle airway. Ini bentuknya seperti ini. Ini merupakan airway yang relatif mudah digunakan, terutama pada kasus-kasus yang sulit intubasi karena beda terhadap OTT, di mana OTT harus kita visualisasikan dulu visual cord-nya, vocal cord-nya, baru kita masukkan selangnya. Sedangkan LMA ini kita cukup memasukkan saja, kemudian dia seperti seal gini di sini. Jadi dia tidak perlu kita visualisasikan dengan menggunakan laryngoskop. Untuk evaluasi jalan nafas selanjutnya, ini ada laryngoskop yang tadi saya jelaskan. Ini ada berbagai jenis ukuran dan bentuk. Yang paling sering digunakan adalah Macintosh dan ini adalah Miller. Dimana Miller ini biasa digunakan pada anak-anak yang bilahnya bentuknya lebih lurus daripada Macintosh yang sedikit melengkung. Tujuannya adalah untuk mengangkat epiglotis untuk visualisasi trakea. Untuk penggunaannya sendiri dari laryngoskop ini, bedanya kalau di Macintosh itu dia tidak menekan dari epiglotis. Jadi dia di anterior dari epiglotis, sehingga beda dengan Miller, di mana Miller tuh dia menekan epiglotis. Jadi epiglotisnya ditekan ke atas. Kalau Macintosh tuh dia di atasnya epiglotis ditekan ke atas. Oleh karena itu makanya Macintosh tuh lebih aman karena dia tidak mengeluarkan respon vagal ketika epiglotis itu ditekan. Selain itu ada beberapa alat-alat lainnya yang bisa membantu. Ini ada GlideScope Go, ini seperti laryngoskop dengan video. Ini ada Storz Videoscope. Ini ada bronchoscope juga.
Kemudian ini yang juga sering kita gunakan adalah buji dan stylet. Ini stylet, ini buji. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk guiding dari tube OTT-nya tersebut. Lalu kita lakukan induksi dari GA, kita pasang monitornya biasa, monitor lengkap, tekanan darah, pulse oximetry, ETCO2, end-tidal carbon dioxide level, dan suhu. Juga kita lakukan pemasangan akses intravena, dan kita lanjutkan dengan induksi dengan obat-obatan anestesi intravena. Ada beberapa jenis obat-obatan, tiopental, propofol, ketamin, midazolam, dan fentanyl. Selain dengan obat-obatan, bisa juga kita induksi dengan gas anestesi. Ada nitrous oxide, desfluran, sevofluran, isofluran, halotan. Untuk patensi jalan nafasnya, ini kita harus lihat untuk pasien sebelum diintubasi, kita taruh bantal di atas ini. Tujuannya untuk membuat pasien berada di sniffing position. Sniffing position itu apa? Jadi pasien akan kita posisikan sedemikian rupa sehingga dia akan mengalami fleksi di tulang servikal bawah. Jadi dia fleksi di tulang servikal bawah, namun ekstensi di servikal atas. Nah, ini akan memudahkan untuk memvisualisasi dari epiglotis, dari visual cord-nya, dari vocal cord-nya. Lalu kita pegang laryngoskop itu di tangan kiri dan kita masukkan dengan menggeser lidah ke arah sisi kiri pasien, kemudian kita angkat. Dan setelah tervisualisasi vocal cord-nya, baru kita masukkan dari tube OTT-nya. Ini ada lanjutannya. Nah, ini kita lihat ini Macintosh versus Miller. Jadi ini Macintosh ini, dia bilahnya ini tidak menyentuh epiglotis. Jadi di ruangan di atas epiglotis, kemudian ditekan ke atas. Jadi dia tidak menghasilkan sebuah respon vagal. Sedangkan kalau kita lihat di Miller ini, dia menekan dari epiglotis. Ini apabila sudah dimasukkan, nanti jalannya seperti ini gambarnya. Nah, ini nanti kan ada cuff-nya. Nah, ini cuff-nya ini akan dimasukkan ke lubang trakea, lalu akan dikembungkan untuk memastikan tidak ada gas yang keluar, atau apabila ada sekret atau aspirasi, itu biar tidak aspirasi pneumonia. Lalu kita evaluasi dari pemasangan ETT, kita inflate dari cuff-nya dan kita dengarkan dengan stetoskop ada atau tidak sih kebocoran. Kita lihat dinding dadanya bergerak baik dan simetris atau tidak. Kita cek end-tidal carbon dioxide-nya apakah dalam batas normal, adakah kondensasi di selang, karena kondensasi menandakan sudah masuk ke lubang yang benar. Lalu kita dengarkan suara nafasnya, apakah hanya terdengar di satu sisi atau dua-duanya normal. Juga bisa kita lakukan pemeriksaan dengan ronsen untuk melihat lokasi dari ujung tip dari OTT-nya tersebut. Ini adalah maintenance, ada 3 jenis gas yang saya tunjukkan, ada isofluran, desfluran, dan sevofluran. Ini masing-masing alatnya ini merupakan suatu vaporizer khusus, jadi gasnya awalnya berbentuk seperti cairan dan akan diuapkan. Nah, ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Juga ada kontraindikasinya sendiri-sendiri, makanya kita harus belajar lebih lanjut nantinya. Sementara kita hanya perlu tahu aja ada jenis-jenis gas seperti ini. Untuk recovery penting untuk memberikan analgesia narkotik selama operasi agar nanti pasiennya nyaman saat terbangun. Ini ada fentanyl, contoh dari analgesi narkotika. Juga kita lakukan reversal dari obat pelemas otot dan dengan menggunakan acetylcholinesterase inhibitor plus antimuskarinik. Ini ada neostigmin, contoh dari acetylcholinesterase inhibitor, dan glikopirolat, contoh dari obat antimuskarinik. Untuk pelemas ototnya sendiri diberikan di awal itu adalah tujuannya untuk melemaskan otot pernapasan sehingga mempermudah mengambil alih ventilasi pada pasien yang dianestesi. Juga kita perlahan kurangi gas anestesi dan dibiarkan pasien mengambil alih pernafasannya agar pernafasan spontan. Lalu kita lakukan ekstubasi hanya jika ketika pasien sadar dan mampu merespon suara dan pasang masker oksigen untuk mempermudah pasien bernapas selanjutnya. Lalu kita transfer ke recovery unit.
Saya akan lanjutkan ke anestesi spinal, di mana anestesi spinal ini merupakan anestesi regional neuroaksial. Dia memanipulasi saraf, ruang di sekitar saraf, di mana obat anestesi lokal tersebut diinjeksikan pada cairan cerebrospinal fluid yang mengelilingi dari medula spinalis. Hanya dibutuhkan obat anestesi lokal dalam dosis dan volume yang kecil untuk mendapatkan blok sensorik dan motorik yang baik. Dan juga untuk spinal anestesi sendiri, dia beda dengan epidural anestesi adalah spinal anestesi biasanya hanya sekali tusuk dan diberikan sebuah dosis obat dalam satu dos, kemudian sudah itu saja. Sedangkan kalau epidural dia bisa memasukkan kateter dan diinjeksikan anestesi lokal terus-terusan. Indikasinya apa? Indikasinya pembedahan abdominal bawah, inguinal, urogenital, rektal, dan ekstremitas bawah. Apa efek yang dihasilkan? Ini adalah efek normal yang dihasilkan adalah differential block. Differential block ini disebabkan oleh adanya perbedaan ukuran dan sensitivitas dari saraf yang terkena. Yang diblok biasanya ada 3, yang sympathetics, pain, dan motor. Nah, sympathetics ini paling sensitif terhadap lokal anestetik, jadinya dia adalah 2-4 level di atas motor, dia sudah mengalami anestesi. Ada juga pain atau touch, dia moderately sensitif, 2-3 level di atas motor. Dan motor fiber ini adalah paling tidak sensitif, jadi dia yang paling lama mengalami efek anestesi tersebut. Untuk efek efek lainnya di sistem organ lain, di kardiovaskular, dia bisa menyebabkan vasodilatasi, hipotensi. Ini karena obat-obatan tersebut menyebabkan kegagalan dari saraf simpatis ya. Jadi dia tidak mengalami tonus otot dari pembuluh darahnya tidak bekerja dengan baik, makanya dia vasodilatasi dan terjadinya hipotensi relatif. Hipovolemi relatif maksudnya ya, hipotensi. Diobati dengan pemberian cairan dan vasopresor. Juga bisa terjadi bradikardi karena respon vagal. Kita bisa berikan sulfasatropin 0,04 mg per kilogram IV. Untuk respirasi bisa terjadi high block. High block ini ketika obat-obatan anestesi tersebut mempengaruhi saraf-saraf di atas torakal 4. Jadi dia seperti kita tahu pengeluaran dari saraf simpatis itu berada di atas. Jadi ketika dia di atas, kita bisa mengganggu saraf simpatisnya dan mengganggu juga saraf-saraf yang mempersarafi otot-otot dari pernapasan. Jadi akan terjadi penurunan vital capacity dan tidak ada volume yang tetap. Untuk metabolik atau endokrin, penurunan stres respon pembedahan dengan adrenokortikotropik, kortisol, epinefrin, norepinefrin, vasopressin, dan RAA. Tractus urinarius ini dose and agent dependent, ada direct and indirect. Ini maksudnya dia akan berefek terhadap ginjal. Dia akan berefek terhadap autoregulasi dari ginjal dan bisa menyebabkan retensi urin. Tapi ini dose and agent dependent. Ada beberapa mekanisme yang bisa menyebabkan ini, ada yang direct dan indirect, bisa dibaca lebih lanjut nantinya. Untuk pencernaan, kontraksi usus itu dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Ketika terjadi tadi hipotensi, maka penurunan MAP akan menyebabkan penurunan aliran darah ke hepar. Komplikasi yang pertama adalah high spinal. High spinal tadi yang ketika dia mempengaruhi di atas T4, menyebabkan high spinal, menyebabkan depresi dari pernapasan. Henti jantung, retensi urin, anestesi dan analgesi yang tidak adekuat, toksisitas obat, nyeri punggung, postural puncture headache. Ini biasa terjadi pada kebocoran CSF. Jadi karena kita tusuk dari ruang intratekalnya kita tusuk, nah terjadi bocor, makanya dia bisa menyebabkan sakit kepala. Namun ini biasanya sudah tidak terjadi lagi ketika kita menggunakan jenis-jenis dari jarum yang lebih modern. Karena jenis jarum yang lebih modern dia menyebabkan trauma yang lebih sedikit. Ini biasa terjadi pada penggunaan jarum-jarum yang zaman dulu. Bisa juga menyebabkan cedera neurologis, meningitis dan arachnoiditis, abses epidural, TNS, menggigil, pruritus, dan mual muntah.
Untuk persiapannya, kita perlukan alat resusitasi dan intubasi serta anestesi umum atau statics. Kita posisikan duduk lateral decubitus atau prone, kita identifikasi tempat menyuntikan, kita siapkan jarum spinalnya, ada Quincke, Whittaker, dan Sprott. Nah, ini ada juga obat anestesi lokal, ada jenis-jenisnya, ada lidocaine, tetracaine, bupivacaine, rapivacaine, chloroprocaine. Ini staticsnya ada scope, tube, airway device, tape, introducer, konektor, dan suction. Ini adalah alat resusitasi dan intubasi anestesi umum. Nah, ini kita bisa lihat ini pasien kita posisikan boleh di mana saja, boleh bagaimana saja, terserah dari keinginan dari dokter anestesi atau keinginan dari pasiennya. Lateral decubitus ini, jadi pasien diposisikan miring ke satu sisi dan meringkuk seperti fetal position dengan pahanya ditempelkan ke dada. Ini akan tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan dari ruang segmen intervertebral ini agar lebih mudah untuk memasukkan jarumnya tersebut. Biasa kita gunakan landmark yaitu di atas sias. Sias ini kita sejajar dari L4 atau ruang L3 L4. Bisa posisi duduk, bisa juga posisi prone. Nah, ini kita bisa lihat perbedaan dari epidural dan spinal, di mana epidural ini dia hanya sampai di sini saja, di epidural space. Sedangkan di spinal ini dia masuk ke ruang intratekal, ke subarachnoid space. Nah, di epiduralnya juga dipasangnya kateter, sedangkan spinalnya dia memasang jarum, jadi sekali suntik saja. Sedangkan epidural ini bisa dipasang kateter untuk continuous, jadi diberikan obat-obat anestesi secara continuous. Nah, ini ada ada jenis-jenis dari jarumnya, ada Quincke, Whittaker, Sprott, Tuohy juga. Ini hanya good, nice to know. Ada juga obat-obatannya yang tadi saya bilang, chloroprocaine, procaine, cocaine, tetracaine, lidocaine, mepivacaine, prilocaine, bupivacaine, ropivacaine. Ini semua memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangannya dan kontraindikasinya masing-masing. Makanya kita perlu untuk belajar lebih lanjut. Ya, mungkin sekitar itu saja. Semoga berguna. Terima kasih.